Bismillahirrahmanirrahim. Inilah tempat masjid yang kita tempati, yaitu di Masjid Al-Murabbi, Jalan Dr. Sutami 122 Bandung. Masya Allah, hari ini menunjukkan jam 6 lewat 57. Sebentar lagi jam 7. Inilah jadwal sholat untuk hari ini. Subuhnya jam 4.03, zuhurnya jam 11.44, asarnya 15 lewat 10, maghribnya 18.04, dan isanya 19 lewat 15. Subhanallah, ini daerah depan ruangan imam. Masya Allah, luar biasa. Ini ruangan sound system room. Masya Allah, saudara-saudara sekalian, ini masjidnya besar. Jadi coba kita tampilan kita belajar untuk di sini menyampaikan beberapa perkara penting dalam rangka mudzakarah tentang iman dan amal soleh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Kehidupan seluruh nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat dikorbankan untuk berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, di antara orang-orang sebelum kalian ada yang digalikan sebuah lubang untuknya, lalu ia dimasukkan ke dalamnya. Kemudian diletakkan sebuah gergaji di atas kepalanya, dan ia pun dibelah menjadi dua bagian. Ada pula yang disisir badannya dengan sisir besi, sehingga kulit dan dagingnya terkelupas. Namun semua itu tidak menghalangi mereka dari agama mereka. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana penderitaan Sayyidina Bilal yang ditindih dengan batu besar di tengah padang pasir di bawah terik matahari yang membakar kulit, dan tubuhnya dicambuk terus-menerus sehingga kulitnya terkelupas. Pedihnya penyiksaan yang dialami Sayyidina Khabbab radhiyallahu anhu, tubuhnya diseret di atas timbunan bara api sehingga lemak dan darah yang mengalir dari tubuhnya memadamkan bara api itu. Bagaimana kita lihat keluarga Ammar bin Yasir, ayahnya mati dalam penyiksaan, dan ibunya Sumayyah, wanita pertama di kalangan sahabiyah yang syahid dengan tikaman tombak dari Abu Jahal. Saudara-saudara sekalian, inilah pengorbanan dari sahabat dan sahabiyah. Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, "Sabron ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah." Bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian adalah surga. Tetapi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai mereka, karena pengorbanan mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW adalah orang yang berakhlak mulia, yang diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, dan ucapannya ini berdasarkan tuntunan wahyu. Namun beliau juga mendapat cacian, makian, dilempari batu, sampai sandalnya penuh dengan tetesan darah. Tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam terus berdakwah hingga akhir hayatnya. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun.
Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut ucapan mereka, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir benci. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia Allah Subhanahu wa taala memenangkannya di atas segala agama, meskipun orang-orang musyrik itu benci. Saudara-saudara sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah. Jadi usaha dakwah Rasulullah ini adalah sarana tarbiyah umat untuk membentuk sifat-sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala hingga mencapai kesempurnaan iman. Para sahabat radhiyallahu anhum dikondisikan dengan suasana agama sehingga keluarlah sifat-sifat buruk pada zaman jahiliyah dan berganti dengan sifat-sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang memiliki sifat wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, pertolongan Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang yang bertakwa, orang yang memiliki sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Jadi ini menunjukkan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala apabila datangnya sifat wujud dalam diri kita. Saudara-saudara sekalian, perintah ibadah di dalam Al-Quran dijelaskan secara global, tetapi perintah dakwah dijelaskan secara mendetail. Dan kisah-kisah perjalanan para nabi hampir memenuhi keseluruhan isi Al-Quran. Nabi Nuh dakwah siang malam selama 950 tahun. Dan pengikutnya ini hanya 83 orang. Dakwah di dalam penjara, dakwah di atas kapal, dakwah di dalam perut ikan. Bahkan di dalam Al-Quran dikisahkan seekor burung, seekor semut, dan seekor anjing yang terlibat di dalam dakwah, di dalam usaha iman, usaha amal untuk memenuhi perintah-perintah Allah. Diperlukan suasana, saudara-saudara sekalian. Maka ini suasana dakwah. Oleh karena itu, bagaimana memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan suasana dakwah. Sebagaimana seorang ayah menyuruh anaknya mengambil air. Karena tidak memahami kondisi ayahnya yang baru pulang kerja, maka ia malah membawa seember air. Padahal maksud ayahnya segelas air untuk minum. Atau sebaliknya, sang ayah ingin mandi, tapi anaknya datang membawa segelas air. Ini adalah penghinaan, kata ayahnya. Tapi anaknya kan tidak paham, tidak mengerti maksudnya. Ketika saudara-saudara sekalian, ketika orang yang sholat di dalam masjid mengucapkan takbiratul ihram, orang yang berada di luar masjid tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh orang di dalam masjid. Tetapi orang yang berada di dalam masjid tahu bahwa ketika mengucapkan Allahu Akbar berarti mengangkat kedua tangan. Kemudian Allahu Akbar ada rukunya atau sujudnya. Jadi saudara-saudara sekalian, seseorang yang ingin mendapatkan pengalaman kerja akan melakukan praktek, belajar dengan ahlinya, dan berada pada tempat yang ada suasana kerja itu. Seorang dokter belajar dalam suasana rumah sakit. Seorang montir belajar dalam suasana bengkel. Pedagang belajar dalam suasana pasar. Petani belajar dalam suasana sawah ladang. Demikian pula untuk mendapatkan pengalaman iman harus berada dalam suasana iman. Suasana iman sekarang di mana? Ya di masjid, jauh dari suasana kebendaan-kebendaan. Para sahabat radhiyallahu anhum telah membentuk iman mereka dengan dakwah, bukan dengan asbab, bukan dengan kebendaan-kebendaan. Iman hanya bisa didapatkan dengan usaha dakwah, dan amal tidak bisa didapatkan dengan ilmu. Seandainya pengetahuan atau ilmu yang membuat seseorang hamba menjadi mulia di sisi Allah, mungkin makhluk yang paling mulia adalah iblis. Jadi maksudnya di sini adalah ilmu dalam pengertian pengetahuan, ya. Ya tahu tapi tidak jadi ilmu. Nanti pembahasan mengenai ilmu akan lebih detail lagi apa yang sebenarnya maksud dengan ilmu. Tetapi di sini menunjukkan bahwa mengetahui saja itu tidak cukup. Seandainya seorang pengetahuan menjadikan seorang hamba menjadi mulia di sisi Allah, mungkin makhluk yang paling mulia adalah iblis yang mengetahui sebagian berita-berita langit yang diturunkan. Namun ia dilaknat. Sebab apa? Ilmunya itu tidak membuat dia taat. Jadi pengetahuannya itu tidak membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi ini kita bermudzakarah tentang pentingnya
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, apa yang kita miliki baik berupa posisi jabatan, kekuasaan, wewenang, ataupun harta kekayaan, ataupun ilmu yang kita miliki, bagaimana semuanya ini menjadi ladang bagi kita untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan mentaati sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.